Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam sehat. Berjumpa kembali dengan pembelajaran IPS kelas 7 semester ganjil. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan jangan pernah lupa untuk selalu disiplin menjalankan protokol kesehatan 5M 1D. Siswa-siswi hebat, cerdas, kebanggaan masa depan. Untuk hari ini, kita akan mempelajari materi tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu 1. Menguraikan jenis-jenis sumber daya alam Indonesia secara tepat. Yang kedua, menganalisis persebaran sumber daya alam di Indonesia secara lengkap. Dan yang ketiga, dapat menguraikan potensi kemaritiman Indonesia secara tepat. Kita mulai dengan pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidupnya. Adapun potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama, potensi sumber daya alam yang meliputi potensi hutan dan potensi barang tambang. Dan yang kedua, potensi kemaritiman yang meliputi perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang. Potensi sumber daya hutan Indonesia. Luas hutan Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, hasil pemantauan hutan Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan bahwa luas lahan berhutan seluruh Indonesia mencapai 94,1 juta hektar atau sekitar 50,1% dari luas total daratan Indonesia. Wilayah berhutan. Luas hutan yang besar terdapat di Pulau Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Di sini dapat kita amati peta sebaran hutan di Indonesia. Itu ditunjukkan oleh warna hijau tua. Ciri khas hutan Indonesia adalah hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis merupakan hutan berdaun lebar yang selalu hijau atau evergreen sepanjang tahun dan memiliki kerapatan yang tinggi. Persebaran jenis-jenis sumber daya hutan yang berupa kayu. Jenis-jenis kayu yang terdapat di wilayah Indonesia adalah kayu keruing, meranti, agatis yang tersebar terutama di Pulau Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kemudian rotan dan jati. Rotan terdapat di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sedangkan jati banyak terdapat di wilayah Jawa Tengah. Kayu cendana. Kayu cendana terdapat di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Dan yang terakhir, kayu rasmala dan akasia yang banyak terdapat di Jawa Barat. Selain kayu, hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keberagaman hayati yang sangat besar. Bahkan banyak di antaranya merupakan spesies endemik. Contohnya adalah spesies endemik burung maleo yang terdapat di Sulawesi. Manfaat atau fungsi hutan. Yang pertama, menyimpan air hujan. Yang kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna. Yang ketiga, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan.
Yang keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, serta yang kelima, menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar hutan. Berikut ini adalah peta sebaran sumber daya tambang di Indonesia. Dari peta tersebut, kita dapat menyimpulkan jenis-jenis potensi sumber daya tambang yang terdapat di Indonesia. Yang pertama, minyak bumi dan gas. Yang kedua, batu bara. Yang ketiga, bauksit. Keempat, pasir besi. Dan yang kelima, emas. Minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Daerah yang merupakan penghasil minyak bumi di Indonesia antara lain Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Batu bara. Batu bara merupakan batuan sedimen yang terbentuk dari tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Batu bara dimanfaatkan untuk pembangkit listrik, keperluan rumah tangga, pembakaran pada industri batu bata atau genteng, semen, biji besi, batu kapur, serta industri kimia, dan lain-lainnya. Wilayah pertambangan batu bara yang utama di Indonesia terdapat di Kalimantan Timur, yaitu di Lembah Sungai Berau dan Samarinda. Sumatera Barat, yaitu di wilayah Ombilin dan Sawah Lunto, serta di Sumatera Selatan, yaitu Bukit Asam dan Tanjung Enim. Bauksit. Bauksit adalah sumber biji besi utama yang dapat menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.260.710 ton. Bauksit banyak ditambang di daerah Kepulauan Riau, yaitu Pulau Bintan dan Kalimantan Barat, Singkawang. Pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak, Pegunungan Perbek di Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku di Kalimantan Selatan. Emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Berikut merupakan tambang emas yang tersebar di Indonesia, yaitu Papua, Freeport Timika, kemudian Kalimantan Barat di wilayah Sambas, di Nangro Aceh Darussalam di wilayah Nulabuh, Sulawesi Utara, Riau, dan Bengkulu. Potensi kemaritiman Indonesia terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, perikanan, yang kedua, hutan mangrove, dan yang ketiga, terumbu karang. Perikanan. Di Indonesia bagian barat dengan rata-rata kedalaman 75 meter, jenis ikan yang banyak dijumpai adalah ikan pelagis kecil. Sedangkan di kawasan Indonesia Timur dengan rata-rata kedalaman laut mencapai 4.000 meter, banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti cakalang dan tuna. Hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Sedangkan terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Kondisi perikanan Indonesia.
Laut di Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Yang dimaksud dengan potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi sehingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Penduduk Indonesia juga banyak yang melakukan budidaya ikan, yang terutama dikembangbiakkan adalah ikan bandeng dan udang. Hutan mangrove. Fungsi hutan mangrove ada dua, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Adapun fungsi ekologis hutan mangrove, yang pertama, sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung. Yang kedua, untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Fungsi ekonomis, penduduk memanfaatkan kayu sebagai bahan kayu bakar atau bahan pembuat arang. Yang kedua, hutan mangrove juga dihuni oleh berbagai jenis fauna yang bernilai ekonomis, misalnya udang dan jenis ikan lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar hutan mangrove. Terumbu karang. Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Keanekaragaman hayati terumbu karang sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia juga merupakan yang tertinggi di dunia. Di dalamnya terdapat sekitar 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang-udangan, dan 590 jenis karang. Terumbu karang wajib dilindungi dari kerusakan karena memiliki banyak manfaat, baik manfaat yang bersifat ekonomis, ekologis, maupun sosial ekonomi. Fungsi terumbu karang. 1. Fungsi ekologis, yaitu sebagai penyedia nutrien atau nutrisi bagi biota perairan. Yang kedua, tempat berkembang biaknya biota laut. Yang kedua, fungsi ekonomis, yaitu menghasilkan berbagai jenis ikan, udang, alga, teripang, dan kerang mutiara, serta bahan bangunan dan jalan, bahan industri, bahan baku cenderamata, serta perhiasan. Demikian materi untuk pembelajaran kita kali ini. Semoga manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.